Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di mata kuliah Estetika Nusantara bersama saya, Andina Febrasari dari Prodi Keris. Nah, kita kemudian masuk ke teori estetika barat yang pertama ya. Untuk pemikiran tentang estetika barat ini mengalami tahap-tahap perkembangan. Nah, terdiri dari beberapa periode, yaitu untuk yang pertama periode dogmatis, ya, dikenal juga dengan periode platonis. Kenapa? Karena pemikiran tentang keindahan dan tentang seni itu bermula di kalangan ahli-ahli pikir Yunani dan dominasinya pada Plato. Nah, sifat pemikiran Plato ini dikiaskan sebagai batang dan akar dari awalnya pemikiran estetika. Tiga tokoh ini, yaitu yang pertama Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, di awal pemikiran dari Socrates itu berawal dari dia berdialog dengan sesama filsuf, yaitu bernama Hippias, di mana ingin mencari semacam gagasan umum tentang idea, sesuatu yang dapat mencakup yang lain, khususnya tentang what the beautiful is. Kemudian dari dialog tersebut belum membuahkan suatu rumusan yang pasti ya tentang apakah keindahan itu, karena masih berupa renungan-renungan yang tidak sistematis. Kemudian Socrates dan Hippias baru menyimpulkan secara sederhana, yaitu sesuatu yang indah itu ialah sesuatu yang menyenangkan. Nah, berikutnya diteruskan oleh filsuf bernama Plato. Dia menegakkan perbedaan antara persep atau tanggapan dan konsep atau ide. Berbeda dengan Socrates yang menempatkan konsep sebagai idea itu memiliki keberadaannya sendiri. Jadi idea itu sebagai keberadaannya sendiri. Kalau Socrates itu idea, sesuatu yang dapat mencakup yang lain. Sedangkan ini Plato merumuskan idea itu memiliki keberadaan sendiri, terlepas dari keberadaan yang lain. Jadi idea itu sebagai berdiri sendiri. Keberadaan idea adalah transindental. Idea atau ideos berada dalam dunia spiritual yang sempurna. Dunia itu dianggap sebagai dunia yang sesungguhnya atau nyata, sempurna, dan model yang abadi. Atau dunia ideos itu kenyataan yang dianggap sesungguhnya. Kemudian Plato memandang keindahan itu, yang memandang seni ya, khususnya di seni, sebagai imitasi yang merupakan kenyataan semu atau tiruan dari dunia ideos tadi. Nah, contohnya seperti lukisan yang dibuat seniman menggambarkan benda-benda atau apa saja di dunia sekitar kita sebagai tiruan. Kemudian Aristoteles, ini filsuf berikutnya yang mengembangkan tentang keindahan itu tadi. Nah, dia menyimpulkan bahwa keindahan terdiri dari keserasian bentuk yang setinggi-tingginya, tidak mengacu pada pemandangan manusia secara apa adanya di dalam kenyataan, tetapi lebih ke bagaimana sih seharusnya itu keindahan itu dibentuk. Menurutnya, kegiatan mencipta itu bersumber pada dorongan memberi bentuk kepada sesuatu dan hasrat untuk mengungkapkan perasaan. Jadi tidak kita lihat secara apa adanya, tapi kita juga harus bisa mengolah keindahan itu. Kemudian seniman harus memiliki daya mimetis. Nah, ini suatu kemampuan mentransformasikan sesuatu sehingga bernilai seni. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar juga tentang masa Renaissance, yaitu abad pertengahan, yang pemikirannya tuh didominasi oleh gereja yang dirasa saat itu sangat mengekang, membelenggu dari semua aspek aktivitas kehidupan. Jadi semua melalui kebijakan gereja. Nah, pada masa itu semangat untuk melepaskan belenggu itu kemudian memicu munculnya gerakan Eropa, disebut Renaissance tadi. Nah, ada beberapa tokoh, bisa teman-teman nanti pelajari, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci yang paling terkenal,
kemudian Giorgio Vasari. Kemudian yang berikutnya kita juga akan belajar tentang periode kritik. Masa sebelum Immanuel Kant, masa Kant, masa sesudah Kant. Nah, berikutnya juga kita akan belajar tentang periode positif. Manusia berusaha memecahkan masalah-masalah ilmu pengetahuan itu dengan teknologi, sehingga manusia bisa berpikir secara analitik. Jadi lebih ke terperinci ya untuk bagaimana menyimpulkan estetika itu. Nah, nanti teman-teman bisa belajar tentang ini semua periodisasinya di buku ajar Filsafat Seni tahun 2003 yang disusun oleh Setia Widiawati.